Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada'i wassalihin, khususan ila sahibi hadhil kitab muallifi hadhil kitab Syaikhul alim bil fadl bin Abdis Syakur As-Sanuri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan yang kemarin. Ini masih membahas tentang Sayyid Ibrahim Asmorokondi. Coro ilat Arope ya As-Samarkondi, karena memang beliau dari kota Samarkand. Lidah Jawa, ilat Jawa ngarani Asmorokondi. Wadzalika sampai pada halaman 5. Wadzalika utawi mengkono ad-dukhul fiddin al-hanif iku bi'an tantiqo kelawan yento ngucap sapa sira bisyahadata ini kelawan syahadat loro. Antan tuko kelawan yenton ngucap sapa sira bisyahadata ini kelawan kalimat syahadat loro. Jadi kemarin Ibrahim Asmorokondi itu setelah pada usia dewasa kemudian berlayar menuju belahan bumi yang lain, sampailah pada negeri Champa atau Kamboja yang sampai sekarang terkenal dengan Angkor, Candi Angkor. Dalam literatur yang lain ada salah satu karya tentang yang membahas tentang sejarah ulama-ulama yang berdakwah di daerah timur jauh. Itu ditulis oleh Dr. apa iki jenenge Bashar Al-Ja'fari. Jadi Dr. Bashar Al-Ja'fari yang dicetak pada tahun 2000, terbit tahun 2003 di Damaskus, Syria. Itu teman bisa download di Google. Itu ada satu keterangan, beliau menyatakan bahwasanya sebenarnya yang sampai lebih dulu ke negeri Champa itu adalah ayahnya, yaitu Jamaluddin Al-Husaini. Jadi kalau kemarin dari nasabnya siapa ini? Dari nasabnya Ibrahim Asmoro itu kemarin ada 3 varian, tapi yang jelas Ibrahim Asmoro itu putranya Jamaluddin Al-Husaini, atau mungkin kita menyebut dengan nama Jumadil Kubro, yang makamnya ada di, yang masyhur makamnya ada di Trowulan, sebelahnya daerah Segaran Anak itu, di Mojokerto itu. Jadi Jamaluddin Al-Husaini kalau menurut dokter siapa ini, Bashar Al-Ja'fari, dalam kitabnya Aulia Isyarqil Ba'id. Jadi Al-Aulia Isyarqil Ba'id Asatirun Majhulah fi Aqasil Ma'murah, itu menyatakan bahwasanya yang lebih dulu datang ke daerah Champa itu ya ayahnya, yaitu Jamaluddin Al-Husaini beserta dengan keluarga. Nah, ketika di situ itu
kemudian terjadilah pernikahan antara putranya yaitu Sayyid Ibrahim dengan salah satu putri dari raja Campa pada waktu itu. Nah, kalau di kitabnya Mbah Fadl ini yang tanpa ada penyebutan ayah dari Sayyid Ibrahim, saya juga tidak tahu ini mana yang lebih valid, tapi mestinya kita ya seperti yang saya gambarkan kemarin, bahwasanya memang sejarah ini butuh penelitian dan penelitian yang lebih lanjut terkait kebenaran dalam validitas dalam sebuah sejarah, terkait apakah yang kecampa itu Said Ibrahim sendiri seperti yang ada dalam kitab Ahlal Musamarah, atau yang lebih dulu itu adalah ayahnya yaitu Jamaluddin Husain yang sudah sampai di Campa. Kalau memang di kitabnya Dr. Bashar itu lebih dulu ayahnya karena bersama dengan keluarga yang lain. Yang lebih dulu yang mana ya wallahu alam, saya sendiri tidak tahu karena itu memerlukan penelitian yang panjang. Lah setelah sampai di sana, walhasil ketika sampai di Campa kemudian berusaha mendakwahkan Islam. Nah, salah satu metodenya dengan cara ngulangi wong pertanian dan seterusnya. Itu yang disebutkan oleh Dr. Bashar Al-Ja'fari. Ya, walaupun oleh sebagian kritikus buku ini dianggap lebih condong ke Syiah karena memang kalau lihat dari nisbatnya Al-Ja'fari itu lebih ke agak Syiah. Terlepas dari itu, paling tidak kita punya komparasi varian sejarah bahwasanya minimal ada dua versi. Satu yang mengatakan Ibrahim Asmorokondi itu lebih dulu ke Campa tanpa ayahnya. Yang kedua, ayahnya bersama dengan Said Ibrahim Al-Asmorokondi. Dan itu berawal dari Gujarat, daerah India. Bahkan oleh Dr. Bashar mengatakan pernikahan Said Ibrahim Asmorokondi dengan salah satu putri dari raja, kalau di sini nanti namanya Martaningrum, atau di buku-buku yang lain misalkan Agus Sunyoto menggunakan nama Dorowati, itu merupakan pernikahan pertama percampuran di wilayah itu antara Itrotun Nubuwah, terdak turune Kanjeng Nabi, dengan non Alawiyin. Itu seorang Alawiyin yang pertama kali menikah dengan non Alawiyin di wilayah Campa. Nah, itu seperti itu. Kita kembali ke bacaan wadzalika ta mengkono ad-dukhul, dadi ngejak-ngejak mau iku bi antantuko kelawan gambarane kelawan yento ngucap sapa sira bisyahadataini kelawan maca syahadat loro. Wa huma utawi asyhadatain iku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu nyakseni sapa ingsun an ing temesne kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallah kejaba Gusti Allah, wa anna muhammadan lan temesne kanjeng Nabi Muhammad rasulullah iku utusane Allah. Bar diomongi ngono, lah nek jenengan kersa mlebu Islam ya berarti jenengan kudu ngucap syahadat dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya juga tidak tahu apakah kemudian asyhadu an la ilaha illallah itu diterjemahkan dengan menggunakan bahasa Campa atau memang masih menggunakan original bahasa Arab. Itu keterangannya perlu kita gali lagi lebih panjang. Jadi ini ngaji sing rodok mikir, butuh penelitian rodok dawa. Jadi orang ngaji usul fikih tok sing mikir, iki juga mikir sejarah ilu ruwet. Fa ajaba mongko jawabi hu ing utawa ngijabahi
nyembadani hu ing Ibrahim al-Asmar sapa al-Maliku raja. Sapa al-Maliku raja. Jadi kemudian si Raja Campa itu mengiyakan wanatoko lan ngucap sapa al-Malik bisyahadata ini kelawan syahadat loro. Wattaba'alan manut sapa al-Malik hu ing Ibrahim Asmara fil islami ing wattaba'alan manut hu ing Malik fa'il muri ya fil islami ing dalam Islam sapa ahlu keluargane Malik min auladi saking pira-pira anae Malik wa azwaji lan pira-pira bojone Malik wa akribaihi lan pira-pira kerabate Malik wa jami'i ahli baladihi lan sakabehane penduduke negarane Malik wa amara lan perintah sapa Malik bikasri jami'il asnami kelawan mecahi sakabehane pira-pira brahala to nek cara Jawa Timuran ya reca. Wabana lan bangun sapa Malik masjidan ing masjid lil ibadati kedua ibadah. Jadi ketika kemudian si Malik itu masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ternyata hal itu diikuti oleh seluruh keluarga, baik anak, bojo, kerabat, bahkan sampai pada rakyat mereka. Jadi coro gebian memang kenapa kemudian para wali itu yang disasar, yang dibuat sasaran dakwahnya itu adalah para raja ya, karena ketika raja itu menganut sebuah agama maka bisa dipastikan seluruh rakyatnya akan ikut. Makanya dalam istilah Jawa no sabdo pandito ratu. Jadi yang menjadi pegangan itu ya sabdone pandito, sabdone ratu, rojo itu mau. Maka saman delok ning ngene sejarah, saman bisa baca, saman bisa lihat di sejarah-sejarah seperti itu. Nanti siapa itu? Sunan Ampel juga merapat ke kerajaan Majapahit. Nah, itu dalam rangka seperti itu. Ada yang menarik dari selain yang versi di sini. Dalam bukunya Agus Sunyoto disampaikan bahwasannya sebenarnya Ibrahim Asmara Kondi itu ketika datang di Campa itu ditolak itu dalam arti dijadikan musuh oleh Raja Campa pada waktu itu, dikejar-kejar sehingga mau dibunuh, tapi kemudian dilalai rojone mati. Terus diganti karo anaknya. Lah, di tangan anaknya inilah yang kemudian dakwah Islam bisa berkembang di tangan karena anaknya itu kemudian mengikuti agama Islam. Mengikuti agama Islam. Itu kalau disambungkan karo dawuhnya Mbah Fadl ya juga bisa masuk, sehingga Mbah Fadl hanya memotong sejarahnya sampai pada raja yang masuk Islam, sedangkan Agus Sunyoto menyampaikan bahwasanya sebelumnya sebenarnya ayahnya sangat memusuhi dakwah daripada Ibrahim Asmara Kondi, Said Ibrahim Asmara Kondi. Bagi yang punya ya silakan baca itu, sama nih sok golek file PDF di internet sudah ada itu. Jadi kalau tidak mau beli ya beli baca di internet, PDF-nya juga sudah ada itu. Apa itu? Atlas Wali Songo itu sama bisa cek. Lah menurut Agus Sunyoto juga, saya merujuk ke Agus Sunyoto, bahwasannya perkiraan Said Ibrahim Asmara Kondi itu sampai di Campa itu abad sekitar 13 sampai 14. Kalau itu ya berarti ketika itu pada masa kerajaan Majapahit yang lagi jos-jose. Nah, itu seperti itu. Setelah masuk Islam, bahkan Raja Campa pada waktu itu
memerintahkan untuk menghancurkan seluruh berhala yang ada di Campa dan membangun sebuah masjid dalam rangka untuk pelaksanaan ibadah. Qarrobalan parek akrab sopo atau mareki sopo Malik as-Sayyidata Ibrahim ing Sayyid Ibrahim wa habbalan demen sopo Malik hu ing Sayyid Ibrahim hubban kelawan demen syadidan kang banget. Jadi hubban kelawan demen syadidan kang banget. Nah, kalau di kitabnya ini ada contohana, ada pernyataan yang menarik juga. Jadi kalau dibaca begini, kan al-Fata Ibrahim ibnu Maulana Syekh Jamaluddin qad asbaha saban yusaidu abahu fi umuri dakwah wa siyasah wa tijarah wa kana al-asmar al-bashrah qawiya al-bunyah jamilul mahya wa qad. Jadi terus kemudian waqat lafatat intibahu khilala ziyaratihi al-mutakarrirah ma'abihi ila qasril amir fatatan campawiyah latifatan wahayaan fil waqti nafsi ka'annaha tastami'u. Nah itu. Jadi intinya Said Ibrahim Asmorokonti itu ketika mengikuti dakwah ayahnya kemudian bertemu dengan salah satu raja, anak dari raja ini kemudian kepencut. Kalau di sini dikatakan wahab balan demen sopo Malik Campa hu ing Ibrahim hubban kelawan demet syadidan kang banget. Wa kana lan ono iku lahu kedue Malik apa salah satu auladin telu pira-pira anak. Al Malikatu Martaningrum rupane putri Martaningrum. Zaujatu Maliki Brawijaya kang dadi bojone Raja Brawijaya Al-Budhi kang bangsa Buddha Maliki Jazirati Jawa kang ngratoni utawa kang dadi raja Pulau Jawa. Wasayyidatu Candrawulan lan putri Candrawulan. Kalau di sini juga menggunakan Jandawulan. Kalau di kitabnya Sayyid Bashar ini, Dr. Bashar Al-Ja'fari ini juga menggunakan Jandawulan atau di sini Condrawulan. Nah, mungkin ilate Jawa karo Arab. Atau kalau dalam itu Dorowati, mungkin juga nama lain dari Condrawulan itu Raden Dorowati. Waraden Jenggoro lan Laden Jenggoro. Wa utawi Raden Jenggoro iku alqaimu kang jumeneng bil amri kelawan perintah ba'da wafati abihi ing dalam sabadane wafate abahe Raden Jenggoro. Jadi raja daripada kerajaan Campa itu punya 3 nama. Punya 3 putra-putri. Yang pertama Raja Martaningrum yang menjadi istri dari Raja Brawijaya, seorang Raja Brawijaya yang beragama Buddha, penguasa telatah Jawa. Kalau di sini langsung dijelaskan itu adalah Kartanegara. Kartanegara itu berarti Raden Wijaya. Raden Wijaya iku berarti mantune sapa iku Jaya Wisnuwardana nek gak salah.
Singosari, Raja Singosari sing duwe mantu Raden Wijaya diserang karo sapa iku Jayakatwang ajur, akhirnya mendirikan kerajaan Majapahit di Trowulan. Dan istri dari saudara dari istrinya Raden Brawijaya mau dirabi karo Raden Brawijaya kabeh, termasuk salah satu ono selir sing anake Raja Campa yaitu jenenge Dewi Martaningrum. Itu kalau itu langsung jelas. Jadi kalau melihat kurunnya abad ke-13 ya memang kira-kira ya pas nepai kurune Raden Kartanegara atau Brawijaya pertama berarti. Yang kedua ada Putri Condrowulan, dan yang ketiga adalah Raden Jenggalah yang menikah dengan Said Ibrahim Asmorokonti ini adalah putri kedua daripada Raja Kerajaan Campa yaitu Putri Condrowulan, dan ini adalah pertama kali pernikahan antara Alawiyin dengan orang Arab. Makanya kalau Dr. Bashar itu mengatakan wa kana hadzal zawaj awwalu zawajin tahtalitu fi ad-dima al-Campawiyah bid-dima al-Arabiyah al-Islamiyah allati tasilu ilal itrah an-nabawiyah asy-syarifah. Jadi ini adalah pernikahan pertama kali yang pencampuran antara darah Campa dan darah Arab yang menurunkan keturunan para nabi. Yang ketiga ada Raden Jenggara yang kemudian akan menggantikan sebagai Raja Kerajaan Campa, Kerajaan Muslim Campa setelah abahnya wafat. Fazawwaja, karena sangat cinta, raja itu kemudian sangat suka kepada Ibrahim Asmorokonti, Said Ibrahim Asmorokonti. Fazawwaja mongko ngawinake sapa al-Maliku Raja As-Sayyidah Ibrahim Al-Asmar bibnatihi kelawan anak wedone raja allati kang ismuha kang utawi jenenge allati iku Condrowulan. Jadi karena cintanya kepada Said Ibrahim Asmorokonti, kemudian raja menikahkan salah satu putrinya yang bernama Dewi Condrowulan dengan Said Ibrahim Asmorokonti. Wahabbat lan demen sopo Condrowulan hu ing Ibrahim Asmoro hubban kelawan demen syadidan kang banget. Jadi dan Dewi Condrowulan sendiri juga sangat mencintai suaminya yaitu Said Ibrahim As-Samarqandi asline. Kalau di Jawa itu ada Said Ibrahim Asmorokonti, ono Maulana Malik Ibrahim. Itu dua orang yang berbeda. Jadi jangan dicampur-campur. Kalau Ibrahim Asmorokonti ada di Palang, di Gresik Harjo. Kalau Maulana Malik Ibrahim ada di Gresik. Itu kadang dicampur-campur. Kok podo-podo Ibrahime apa ngarai. Wa taat lan manut taat sapa Dewi Condrowulan hu ing Ibrahim taatan kelawan manut kamilatan kang sempurna ma'anaha ing dalam sertane temen setuhune Said Ibrahim Condrowulan iku mutiatan wong kang taat lillahi maring Allah. Datu jamalin kang anduweni ayu Dzatu jamalin, sifatnya Dewi Condrowulan, dzatu jamalin kang anduweni kecantikan, yang mempunyai kecantikan, bariin kang unggul, wadzatu amwalin lan anduweni piro-piro bondo kathirotin kang akeh. Jadi selain cinta juga Dewi Condrowulan itu seorang wanita yang punya paras cantik
dan punya kecerdasan, pinter, cerdas, wadatu amwalin kathirotin, dan punya harta yang banyak. Jadi wajar nih kapan anaknya rojo terus ayu, rojo ganteng, anaknya ayu, bojone ayu, wajar. Maka anaknya terus jadi ayu. Wa wulidalan dan lairake lau kedua Ibrahim minha saking Condrowulan salah satu auladin opo telu piro-piro anak. Dari pernikahan ini kemudian menghasilkan 3 putra, yaitu sapa iku wahum utawi salah satu aulad iku Raden Raja Pandhita. Nah, wahum utawi salah satu aulad iku Raden Raja Pandhita. Nanti di belakang nanti disebut Sayyid Raja Pandhita. Was Sayyid Rahmat lan Sayyid Rahmat. Ini yang nama Sunan Ampel. Jadi itu yang nama Sunan. Was Sayyidatu Zainab lan Sayyidatu Zainab. Hadza utawi iki iku ma perkara kana kang ana apa ma iku min amri Sayyidi Ibrahim Al-Asmar, perkorone tentang Sayyid Ibrahim Al-Asmarokondi. Jadi kalau kita merujuk kepada apa tulisannya siapa itu Agus Sunyoto, ya cocok dengan ini, sama dengan ini, bahwasanya Raden Rahmat itu merupakan putra dari Said Ibrahim Asmarokondi atau sama Nek Zaroh nengone Palang, ya sama akan menemukan makam dari ayahanda Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel itu duwe dulur jenenge Raja Pandhita atau nama lain namanya Ali Murtadho. Nah ya, Ali Murtadho. Wa fi jazirati Jawa lan iku ing dalem jazirah Jawa. Wakta idin ing dalem wektu iku tu mengkono Maliku Budiyin, Malikun utawi raja Budiyin kang beragama Buddha, ismuhu kang utawi jenenge Malik iku Ranggawijaya. Wa huwa utai Ranggawijaya iku al-masyhuru kang terkenal Brawijaya kelawan Brawijaya. Brawijaya kelawan Brawijaya. Wa huwa utawi Brawijaya iku akhirul muluki, akhire piro-piro raja al-Budiyina kang beragama Buddha. Li jazirati Jawa maring tanah Jawa. Wa akhiru man lan akhiru wong ittakhadha kang ngalap sapa man minal muluki saking raja balada Majapahit ing negara Majapahit darul mamlakati kang anduweni kerajaan. Nah, cuman kalau ini juga agak jadi pertanyaan kalau kemudian Mbah Fadl mengatakan bahwasanya di Jawa pada waktu itu ada kerajaan Majapahit yang waktu itu rajanya adalah Ranggawijaya atau yang terkenal dengan Brawijaya, yaitu raja terakhir yang beragama Buddha dan kerajaan. Wa akhiruman ittakhadha minal muluk balada Majapahit, dan raja terakhir dari Majapahit ini juga menjadi
pertanyaan, karena kalau kita melihat sejarah Raja Majapahit setelah Raden Wijaya itu kabundut, kemudian dilanjut dengan putranya, ya, dilanjut dengan putranya yang bernama sopo itu, julukane Kalagemet atau sopo itu juga masih beragama non-muslim. Kalau sejarah-sejarah yang ada loh ya, itu masih juga beragama non-muslim, karena salah satu istri dari Brawijaya atau Raden Wijaya itu yang salah satunya ada yang menjadi seorang pendeta perempuan, biksuni, menjadi biksuni. Dan Kalagemet itu punya dua adik perempuan yang kemudian dinikah oleh Raden Cakradara dan sopo satu neku kok lali aku. Sitoke Raden Cakradara karo sitoke sopo, ketika Kalagemet meninggal, maka kemudian kerajaan Majapahit itu atas pengaturan biksuni itu tadi dan campur tangan Mahapati Gajah Mada, kemudian kerajaan Majapahit itu dipimpin oleh dualisme dua ratu perempuan, yaitu adik daripada Kalagemet, dan itu pun masih mengikuti pola non muslim. Karena kalau melihat struktur masyarakat pada waktu itu, yang menjadi penasehat ketika Kalagemet mati, kabundut, itu abunya juga jasadnya juga diobong. Artinya kalau diobong ya berarti orang muslim. Mono mestine. Makanya ini kalau kemudian dikatakan bahwasanya waktu itu ada seorang raja yang terakhir beragama Buddha, itu menikah dengan itu sebagai raja terakhir, ya ini juga menjadi pertanyaan. Atau mungkin yang dimaksud dengan itu adalah, kalau yang dimaksud dengan raja terakhir ya berarti Hayam Wuruk. Nek Hayam Wuruk berarti anak teko, berarti yang dimaksud ini Hayam Wuruk mesti nih. Jadi kalau kita melihat di Wikipedia, pertama Raja Majapahit itu ada Kertarajasa Jayawardana, kemudian Sri Jayanegara atau yang Kalagemet itu, kemudian dilanjut dengan adiknya Tribuana Tunggadewi karo Jaya Wisnuwardani yang menikah dengan Raden Cakradara dan Raden siapa itu. Baru kemudian Brawijaya 1 dan seterusnya. Berarti ini di belakang. Kalau menurut perkiraan dari siapa itu, Agus Sunyoto, yang menyatakan bahwasanya perkiraan Said Ibrahim Asmoro itu abad ke-14, berarti ya perkiraannya memang bersamaan dengan Raden Brawijaya itu. Setelah
Setelah gonjang-ganjing kerajaan Majapahit itu muncul Brawijaya I, Kartawijaya. Jadi memang rada angel ya bahasa-bahasa Majapahit itu. Jadi kalau di sini ono Brawijaya III, jadi wis bolah iki sing dimaksud sopo. Kalau ndelok ke kurun tahunnya ya berarti masuk ke Brawijaya 4 atau ndak Brawijaya 5. Berarti pati wis ora Gajah Mada nek jaman semono. Mergo sadurunge Gajah Mada ana Arya Tada, sadurunge ana Halayuda Nambi, Halayuda dhisik, atau nama lainnya Mahapati yang terkenal sebagai tukang anu iku. Kemudian sadurunge pertama Nambi. Jadi Mahapati pertama itu Nambi pada masa pertama munculnya kerajaan Majapahit, terus jadi Halayuda bareng Arya Tada, kemudian Gajah Mada, kemudian ada seniornya Gajah Mada yaitu Gajah Enggon, pada pasukan Bayangkara, kemudian isore maneh ana neh mbok sapa wisan wis gak roh. Nah itu ngono. Nanti kita carilah, tak golekane maneh iki janjane Ronggo Wijaya iki sapa, Brawijaya piro. Nah itu juga masih perlu catatan. Yang jelas nek cara Mbah Fadl berarti Ranggawijaya itu adalah raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Kalau itu berarti Brawijaya 5. Atau julukannya Bre Kertabumi. Ya nih delok ning ngene Wikipedia ini ya pantese ya iku pantese Brawijaya 5. Dan kerajaan Majapahit itu berakhir pada abad ke-15 sekitar abad 1400-an, dan itu bersamaan dengan nek cara digathukno berarti bersamaan dengan datangnya Said Ibrahim Asmoro Kondi. Tapi kalau kita melihat dari sejarah kehidupan di tahun sebelumnya, ketika nengone zamane sapa iku Kalagemet Kertarajasa, berarti sapa iku ya Kertarajasa Jayanegara. Kertarajasa kan pertama Raden Wijaya. Zaman Kertarajasa Jayawardhan Jayanegara, Raja Jayanegara sing itu wis ono masuk waktu itu Mahapatiye sapa iku Halayuda terus Nambi, akhirnya jadi Nambi Arya Tada. Itu di daerah pesisir Jawa itu sudah Jawa Timur, Tuban terutama, ada Ronggolawe Piring, itu sudah masuk komunitas-komunitas Muslim tapi wong Cina. Komunitas Muslim tapi wong Cina. Lah, raja yang menarik adalah raja dari Kabupaten Tuban, yaitu Ronggolawe. Itu sebenarnya kalau melihat dari buku primbonnya dari daerah Banten, itu masih saudara dengan
Sapa iku Sayyid Abdul Jalil utawa Sunan, sapa iku Sunan Lemah Abang. Itu saya dulur. Jadi sapa iku Ronggolawe iku anake Wiraraja, Arya Wiraraja. Arya Wiraraja itu orang Madura sing Muslim. Nah, Arya Wiraraja itu ternyata keturunan Arab. Saya menemukan itu pertama kali Habib Lutfi yang dawuh. Kemudian setelah saya sempat baca di Suluk Abdul Jalil itu karya Agus Sunyoto juga memang ada sinkron antara dawuh Habib Lutfi dan penemuannya siapa itu Agus Sunyoto yang bersumber dari naskah-naskah Cirebon. Jadi Islam sudah ada pada waktu itu, cuman belum ada lembaga Wali Songo. Jadi iku ngono. Tapi yo nek di kronologine yo ruwet anjene. Walhasil wa taqaddama. Jadi kalau kita mengikuti ini ya berarti pokoknya kira-kira Raja Brawijaya kelima iki atau Bri Kertabumi. Watakot damalan dadi dhisik apa anau temusne Brawijaya iku tazawwaja ngrabi sapa Brawijaya Binta Maliki Cempa ing anake Raja Campa. Sik nggonku kok ana bae Mbak iki, Mbak. Sik coba tak nuso sing ning PDF piye iki. Iya padha ana bak ndure. Mestine la'allahu binta Maliki utawa ning kono mestine utawa bi ahadi binti Maliki Cempa ngono mestine. Iki mesti ana sing kurang iki. Anahu temen setune Brawijaya iku tazawwaja ngrabi sapa Brawijaya bi ahadi binti Maliki Cempa. Kono bae utawa bae diguwak pisan binta Maliki Cempa. La'allahu kaya ngono. Alati kang ismuha kang utawi jenenge Alati iku Martaningrum Dewi Martaningrum. Wa wulidalan den lahirake lahu keduwe sapa mau nek nang kene jenenge Rangga Wijaya. Lahu keduwe Rangga Wijaya minha saking Martaningrum atau lebih terkenal dengan Brawijaya 5 ini mestine salah satu auladin apa telu piro-piro anak. Salah satu auladin apa telu piro-piro anak. Awaluhum utawi kawitane salasa iku unsa wedok ismua kang utawi jenenge unsa iku Putra Adi Ratu Putra Adi. Waya utai Putra Adi iku Zaujatul Wazir Dayaningrat bojone menteri utawa tumenggung Dayaningrat. Wasani lan utai kang nomor loro iku lembu peteng. Wakana lan ono sapa lembu peteng iku Amiron adipati fi Madura ing dalem Madura. Wasalisu utawi kang nomor telu iku Raden Gogor. Iya macane iki. Iku Raden Gogor. Walam yatanawal
walam yatawalla lan ora jabat sapa Raden Gogor wilayatan ing kekuasaan khina idin tatkalane iku balkana bale ana sapa Raden Gogor iku mustagilan katungkul bi khidmati abihi kelawan nglayani ngladeni abahe Raden Gogor yaiku Brawijaya wa i'anatihi lan bantu Brawijaya ala umuril mamlakati ngatasé pira-pira permasalahane kerajaan. Wali Brawijaya lan iku tetep keduwe Brawijaya waladun utawi anak akharu kang liya min zaujatihi saking bojo wadone Brawijaya allati kang hiya kang utawi zaujah iku ibnatu Seksadana anake Seksadana Raden Seksadana. Lah ismu kang utawi jenenge walad iku Arya Damar Arya Damar. Wa wallalan nguasaake sapa Brawijaya hu ing Arya Damar imarota Palembang ing Kadipaten Palembang wa malan daerah haulahu kang ing dalem kiwa tengene imarah. Iki malah bulet maneh nek ngene. Mergo Arya Damar iku jeneng lainnya nanti namanya Arya Abdillah. Ngono. Lah sejak awal dari nek membaca dari sadurunge zaman Rajapahit kedua ini wilayah kisah Gajah Mada iku ana jenenge Aditya Warman. Aditya Warman iku wis wong Palembang. Iku wis ana hubungan karo Palembang, wis ana seduluran karo Palembang. Ketika tentara Mongol menyerang itu juga dibantu oleh itu. Mbah iki piye iki sing bener iki. Kudu diruntut mestine iki. Jal sesuk diruntutno. Jadi Brawijaya iku duwe bojo sing pertama, bojo pertama iku ya anake Raja Campa iku duwe anak telu, siji jenenge Putra Adi sing dirabi karo Tumenggung Dayaningrat. Terus nomor loro jenenge Lembu Peteng sing dadi pemimpin kerajaan Madura, daerah Madura. Kemudian yang ketiga Raden Gogor sing gak dadi apa-apa tapi ngewangi abahe ngurusi kerajaan Majapahit. Nah selain duwe bojo pertama, duwe bojo kedua yaiku jenenge bojo kedua iki mbah jenenge sapa ning kene iki sing jelas anake Tumenggung Seksadana. Sing duwe anak Arya Damar. Arya Damar itu nama lainnya adalah Arya Abdillah sing dadi adipati ning ngene Palembang. Adipati Palembang dan sekitarnya. Dan itu nanti bertemu, melihat sejarahnya nanti Arya Abdillah itu nanti bertemu dengan Syekh Abdul Jalil. Ketika Syekh Abdul Jalil ape meguru ning ngene Baghdad. Itu sempat sowan ning ngene Arya Abdillah bahkan